Sabbihi isma rabbikal a'la. Surat ini adalah salah satu surat yang sering dibaca oleh Rasulullah. Ya, lagi-lagi saya ulang, surat ini adalah termasuk urutan surat yang ke-7 atau ke-8. Kalau surah Al-Fatihah dikatakan turunnya di kota Mekah, maka Al-A'la ini menjadi urutan yang ke-8, turunnya kepada Rasulullah. Kemudian surat ini disebut juga surat Sabbihi. Jumlah ayatnya ada berapa? 19. Ini adalah surat Makkiyah. Kita bahas kemarin, ini adalah satu surat yang sering dibaca oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah sedang sholat Jumat, biasanya membaca surat Sabbihi dan Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Kemudian ketika sholat Id pun sama, Rasulullah selalu membaca Al-A'la atau Sabbihi dan Al-A'la. Kenapa? Ternyata surat Al-A'la ini adalah, kalau kemarin hal ataka al-Ghasyiyah banyak menceritakan tentang kehidupan kita nanti yang kiamat yang akan datang, bagaimana nasib kita di hari kiamat yang akan datang, sampai Allah ancam terakhir dan dalam tutupan surat Al-Ghasyiyah itu apa? Wa ya'dibuhu Allahul 'adzabal akbar. Inna ilaina iyyakum wa inna ilaina hisabahum. Nah, kemudian kalau pada surat Al-A'la ini banyak sekali mengandung apa? Pertama tentang qawaidul iman, tentang kaidah-kaidah, tentang akidah, tentang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sehingga Allah menggambarkan bagaimana sikap kita ketika hidup itu. Allah sudah kasih kesempatan sedemikian rupa, namun banyak di antara kita yang lalai. Kenapa? Karena Allah kasih hidangan sedemikian rupa, kita terlalu asik memakan hidangannya, namun kita lupa apa efek dari hidangan yang Allah berikan kepada kita. Dan terakhir, pada ayat ini juga, pada surat Al-Baqarah, surat Al-A'la ini, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan cerita-cerita Nabi terdahulu, khususnya pada Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Ya. Jadi banyak sekali hal-hal yang kita ambil nanti pelajaran dari surat Al-A'la. Baik, ayat ini, surat ini disebut surat Sabbihi, masuk dalam kategori, kalau ulama tafsir, ulama Al-Quran, ini masuk dalam ayat-ayat musabbihat. Apa ayat-ayat atau surat-surat musabbihat? Surat musabbihat adalah surat-surat yang diawali dengan kalimat tasbih. Dengan kalimat tasbih. Ada 7 surat dalam Al-Quran yang Allah menggunakan kata sabahan dan keturunan dan turunannya. Pertama, Allah berfirman dalam surat Al-Isra. Al-Isra Allah awali suratnya dengan kata subhana. Kata subhana. Kemudian Allah juga berfirman dalam surat Sad. Kemudian juga dalam surat Al-Jumu'ah. Ada juga surat Al-Hasyr, surat At-Taghabun, dan surat Al-A'la. Ada menggunakan kata subhana, ada menggunakan kata sabbaha, ada menggunakan kata yusabbihu, ada menggunakan kata sabbih. Kalau kata subhana dan surat Al-Isra, memang Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mengawali ayat Al-Quran menggunakan kata sabbaha atau tasbih, kalimat-kalimat tasbih, berarti di dalamnya ada kandungan makna yang luar biasa. Contoh dalam surat Al-Isra, Allah menggunakan kata subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Ayat ini menjelaskan tentang kisah Isra. Bagaimana tidak luar biasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberangkatkan, telah menjalankan, makanya menggunakan kata asra, bukan yusri. Kalau asra itu artinya dijalanin, diberangkatin, ya, diboncengin. Sama kalau kita ada orang ngomong, ada semut dari Indonesia ke Amerika, ke Arab Saudi. Semut cuma butuh waktu 9 jam nyampe di Arab Saudi. Kira-kira masuk akal nggak?
Bangsa semua nih ngomong, gue dari Arab nih. Kapan? Masuk belanja. Semut percaya nggak kira-kira? Bangsa semut tidak bakal percaya. Karena boro-boro ke Arab Saudi kena solokan udah hanyut kan gitu kan. Nah, tapi kalau itu semut naik pesawat nyampe nggak 9 jam? Nyampe. Itulah kejadian di Israel. Rasulullah itu dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa kemudian Sidratul Muntaha langit ke-7 hanya waktu 1 malam. Bahkan sebelum subuh sudah balik lagi. Secara akal, secara logika nggak mungkin. Tapi disinilah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala yang maha suci yang telah memberangkatkan Rasulullah ketika terjadi Isra dan Mi'raj. Kalau bisa bayangin Pak, dari Mekah ke Madinah aja dulu sebelum ada kereta itu butuh waktu sekitar 6 jam. Ya saya biasanya kalau ke zaman dari Mekah ke Madinah atau Madinah ke Mekah itu naik bus. Bus itu di sana jalanannya nggak di Islam aja, belum pasir. Oh, sepanjang dari Mekah Madinah, kagak ada macam-macamnya. Itu butuh waktu 6 jam Pak, naik bus. Sekarang ada kereta cepat hanya butuh waktu 2,5 jam sampai dari Mekah ke Madinah. Loh, zaman dulu nggak mungkin. Itu Mekah Madinah belum ke Palestina. Makanya disinilah maha kuasanya Allah menggunakan kata subhan. Kemudian pada ayat lain Allah berfirman, Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih seluruh yang ada di bumi dan di langit. Jadi semua benda-benda yang Allah ciptakan, makhluk Allah bertasbih. Yang gunung bertasbih, pohon bertasbih, ayam bertasbih, laut bertasbih, semuanya bertasbih mensucikan Allah hanya dengan bahasa mereka masing-masing. Kita nggak paham tuh. Kadang-kadang ada ayam gitu kan, ayam bertasbih, burung bertasbih. Maka diceritakan kemarin kita sudah bahas bagaimana Rasulullah SAW ketika melewati sebuah kuburan ada yang disiksa kan gitu kan. Rasulullah berhenti menancapkan pelepah kurma. Kemudian Rasulullah ngomong, selama pelepah kurma ini masih basah maka di kubur akan dilepas ajabnya. Kenapa? Akibat tasbihnya si pelepah kurma. Pelepah korma saja bertasbih di atas kuburan yang dicacap oleh Rasulullah, itu ajab Allah diberhenti. Ya, apalagi kita yang selalu membacakan ayat-ayat Tuhan, yang selalu membacakan doa-doa buat si mayit. Semua lillahi ma sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Nah, di dalam surat Al-Hadid Allah pun sama menggunakan kata sabbaha. Kenapa? Karena di dalam soal hadis itu artinya besi. Hadis artinya besi. Di dalam ayat itu disebutkan di antara ayatnya anzalallahu hadida. Allah menurunkan besi. Logika akal nggak mungkin Pak. Masa besi diturunkan? Kalau hujan turun wajar karena yang namanya turun dari atas ke bawah, betul nggak? Yang namanya turun dari atas ke bawah. Kalau Allah menurunkan hujan, logis nggak? Logis, karena dari atas ke bawah. Tapi besi adanya di mana? Besi adanya di langit atau di dalam bumi? Loh, besi adanya di mana? Di dalam bumi. Lalu mengapa Allah menggunakan kata anzala pada Al-Quran, pada surat Al-Hadid? Ini ada satu rahasia besar yang dulu belum terungkap. Makanya kalau ulama-ulama dulu menafsirkan kata anzal al-hadid, Allah menurunkan besi itu, anzal artinya menciptakan. Anzal artinya menciptakan. Namun hasil penelitian ilmu modern ternyata benar. Besi itu memang diturunkan oleh Allah dari atas ke bawah. Kapan kejadiannya? Bahkan disebutkan dalam Al-Quran itu, Allah turunkan besi itu, besi sangat kuat dan sangat bermanfaat untuk kehidupan di muka bumi. Allah sebutkan di dalam Al-Quran Al-Hadid. Ternyata dahulu sebelum manusia diciptakan, Allah menghancurkan salah satu benda langit. Kita mengenal ada namanya Pak supernova ya. Pernah dengar nggak? Hukum Big Bang pernah dengar nggak? Terjadi pecahan, ledakan besar.
Nah, dari dekat itu banyak serpihan-serpihan besi yang menghancurkan, kemudian dia turun ke bumi sampai lempengan-lempengan serpihan-serpihan besi itu masuk ke bumi. Makanya benar ternyata Allah menggunakan kata anzala, besi itu diturunkan.